kuliah subuh Ramadan, perindu redha Allah dan ampunan Allah yang sama-sama dirahmati, diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah karena rahmatnya begitu luas, nikmatnya yang terus-menerus mengalir kepada kita setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik. Seakan-akan nikmat Allah itu bagaikan laut yang tak bertepi, yang mengharuskan adanya rasa syukur yang kita buktikan dengan pengabdian, perjuangan dan pengorbanan. Juga syukur yang bisa menumbuhkan rasa kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah, kita punya Tuhan. Dialah Allah, Tuhan kita yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Pada saat ini, jam ini Allah sedang memperhatikan kita, menatap kita dengan rahmatnya, sehingga dengan rahmat Allah kita dipilih oleh Allah di antara sekian banyak hamba-hambanya untuk menjadi tamunya pada pagi ini. Kita sekarang telah berada di rumah Allah. Namun sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari kita bersama-sama untuk melakukan adab di hadapan Allah, melaksanakan niat i'tikaf kita di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dalam hati kita tidak perlu diucapkan, sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian mari kita bersama-sama untuk menunggu waktu isyraq dan mengisi aktivitas Ramadan kita. Pagi ini kita sudah memasuki hari yang ke-10. Berarti Ramadan sudah sepertiga kita lewati. Ramadan itu belah tiga. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Dari 1 sampai 10 itu rahmat. Hujan rahmat yang begitu lebat. Duduk kita mendapat rahmat, berbaring rahmat, berjalan, berusaha, beraktivitas, dimanapun kita berada di 10 pertama kita akan dihujani rahmat oleh Allah. Kemudian dari 11 sampai 20 itu penghapusan dosa, maghfirah. Jadi duduk juga ampunan, berbaring ampunan, tidur juga ampunan. Apapun yang kita lakukan di pertengahan bulan Ramadan itu semuanya adalah ampunan. Wa akhiruhu, dari 21 sampai ke 30 itu itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Dari awal Ramadan Allah membebaskan dari hambanya yang sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Itu setiap harinya 600.000 Allah membebaskan hambanya yang sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka, diselamatkan dengan berkat keagungan Ramadan, dengan berkat kemuliaan Ramadan. 600.000 per hari. Kalau sudah menjelang 21 ke atas itu 10 kali lipat dari 600. Kemudian di malam hari raya itu dihitung jumlah dari awal sampai akhir berapa jumlahnya. Saitulah Allah membebaskan hamba-hambanya yang sudah diwajibkan masuk neraka. Jadi inilah belah tiga Ramadan. Ketiga-tiganya akan kita dapatkan. Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan terakhir adalah itqum minan nar. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita membicarakan tentang masalah keutamaan
fadilat ataupun kelebihan bulan Ramadan tidak akan habis-habisnya. Lebih daripada 300 hadis Nabi itu menceritakan tentang masalah keutamaan Ramadan. Kenapa puasa itu begitu mulia? Puasa begitu agung karena ada surga yang bernama Firdaus. Surga yang bernama Firdaus, surga yang tertinggi di antara seluruh surga. Di situ orang yang berada di surga Firdaus akan menatap ke atas lagi, di atas Firdaus ada lagi gemerlapan bintang-bintang seperti bintang bersinar bercahaya. Disitulah letaknya orang yang berpuasa. Tidak bisa dijangkau oleh Firdaus, oleh Adnan, oleh surga-surga yang lain. Jadi di tempat yang paling tinggi, seluruh penghuni surga menatap ke atas bagaikan bintang gemerlapan. Disitulah letaknya orang yang berpuasa untuk mengambil pahala langsung dengan Allah. Ada dua yang menyebabkan tingginya nilai ibadah puasa kita. Yang pertama sesuai hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu bi asyri amsaliha ila sab'imi'ati dhifin illa saum fa innahu liwa ana ajisi bihi. Ini yang menyebabkan tertingginya nilai ibadah puasa kita. Kita wajib menjaganya, wajib memeliharanya karena ini penghargaan Allah kepada umat Rasulullah. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, seluruh amal-amal anak Adam. Jadi apapun yang kita keluarkan jadi amal. Ucapan kita jadi amal, pendengaran kita jadi amal, penglihatan kita jadi amal, langkah kaki kita jadi amal, untayan tangan kita juga jadi amal, gerak-gerik tubuh kita menjadi amal. Dan seluruh amal-amal anak Adam itu untuknya. Jadi untuknya, untuk kita. Allah kada ikut campur. Illa saum, kecuali puasa. Jadi ada istisnanya, ada pengecualiannya. Seluruh amal itu untuk kita, tapi selain daripada puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu kata Allah, li, untukku. Disinilah yang tidak bisa dikejar oleh ibadah lain. Karena as-saumu ibadatun baina rabb wa abdih. Puasa itu adalah ibadah antara Allah dan hambanya. Jadi kita berdualah dengan Allah yang tahu bahwa itu puasa. Sebelah menyebelah, tetangga, jiran, bahkan keluarga kita pun tidak bisa menilai, tidak bisa memvonis apakah kita puasa apakah tidak. Karena puasa adalah ibadah antara kita dan Allah. Fa innahu ibadatu sir. Maka oleh sebab itu puasa itu adalah ibadah rahasia. Jadi karena rahasia pelaksanaannya, kita ke surga pun secara rahasia. Tidak melewati hisab, tidak melewati timbangan, tidak melewati siratal mustaqim. Kita secara rahasia masuk ke surga karena ibadahnya rahasia. Sampai-sampai penghuni surga itu bingung, man antum, siapa kalian? Kita jawab, nahnu ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami umat Muhammad. Lalu kata orang surga, hal antum yamurus sirat, apakah kalian melewati titian jembatan siratal mustaqim? Dijawab oleh kita, karena ibadah kami rahasia, kami pun masuk ke surga juga dengan secara rahasia. Jadi ibadatu sir, ibadah yang paling rahasia antara kita dan Allah. Karena asyamu, puasa, tidak bisa disaksikan oleh panca indera manusia.
tidak ada bacaan. Jadi tidak ada alasan yang tidak bisa mengaji, tidak ada alasan. Karena syarat orang puasa itu cuma 3. Islam, balik, berakal. Islam, balik, berakal. Jadi bila ada melihat keluarga kita merokok di jalan ataupun tidak puasa, mungkin kita masuk nanti gian. Bila kada Islam, berarti kada bakal. Bakal Pak, umurnya tua sudah, cucunya 3, berarti kada balik. Nyetigaan aja syaratnya, Islam, balik, berakal. Jadi kada perlu bisa baca Fatihah, kada perlu bisa baca Quran, karena tidak ada yang dibaca. Tidak ada yang dibaca syarat, artinya syaratnya cuma 3, Islam, balik, berakal. Rukunnya 2. Rukunnya 2. Pertama, imsak, menahan. Menahan gawian hati, pekerjaan hati. Tidak ada yang tahunya. Menahan makan, menahan minum, menahan jima, menahan dusta, menahan gibah, menahan fitnah, menahan ucapan-ucapan keji, menahan hati amarah. Jadi rukunnya cuma 2, imsak. Mana imsak adalah menahan. Yang kedua niat, kedua-duanya di hati. Jadi tidak ada ucapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa menyaksikan panca indera manusia. Ini ibadatus sir, ibadah rahasia. Jadi Allah tidak berhajat, tidak berhajat malam yada qaula zur wa amila bijahli falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amah wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa menahan qaula zur, ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan jijik, ucapan kasar, ucapan keras, ucapan yang mengarah kepada perpecahan. Allah pada bahajat lawan puasanya yang cuma menahan lapar dan haus. Ini puasa batin, puasa rahasia, ibadah rahasia. Malam yada qaula zur, barang siapa tidak bisa menahan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kasar, yang keras, jijik, jorok, yang mengarah kepada perkelahian, perpecahan, pertengkaran, kita menahan itu. Allah pada bahajat, pada memerlukan dengan puasa yang cuma orang menahan lapar dan haus. Inilah tingginya nilai ibadah puasa yang tidak bisa dikejar oleh ibadah lain, karena antara kita dan Allah. Jadi yang pertama ibadatus sir. Yang kedua yang menyebabkan tingginya nilai ibadah puasa kita adalah as-shaumu ibadatul qalbi. Puasa adalah ibadah hati. Ibadah hati karena tidak ada bacaan, tidak ada gerak yang perlu kita pamerkan, yang perlu kita riakkan, kita sum'ahkan. Jadi ibadah puasa aman dari penyakit riak. Tapi yang kita jaga bibir lah, wala rapasa wala pusuk. Kita digambling, dididik. Kurikulum pertama adalah sabar. Di sini
ada hadis Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal. Ini pesan Rasulullah, Mu'az, nanti jangan dibaca dulu hadis ini, tapi di saat kamu ingin meninggalkan dunia, tolong sampaikan berita hadis ini. Yaqulu li alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma bihadisin in anta hafistah wa qad aradafani khalfahu rafi'an basarah yashaw wa huwa raqib. Mu'az bin Jabal batunggangan dan Rasulullah, babuncingan unta, Mu'az di belakang, Rasulullah di muka. Jadi pemandiran Rasulullah cuma Mu'az sendiri yang mendengar. Wa qad aradafani khalfahu rafi'an basarah ila sama. Ujar Mu'az, aku sedang duduk berbuncingan dengan Rasulullah, tiba-tiba Nabi memandang ke langit. Nabi memandang ke langit, sumayaqulu li, kemudian Nabi berkata lawan aku, ya Mu'az, inni muhaddisuka bihadisin. Mu'az, aku akan memberikan berita, memberikan ucapan pemandiran hadis kepada engkau akan satu hadis. In anta hafistahu nafaka indallah. Wahai Mu'az bin Jabal, ini Mu'az ini pernah menjabat seorang gubernur, menjabat gubernur Mesir pada waktu itu. Lalu Mu'az bin Jabal diberhentikan menjadi gubernur karena sembahyang Isya kepanjangan ayatnya. Surah Al-Baqarah, sembahyang Isya. Lalu orang Mesir dimu ke Madinah, laporan unjuk rasa ke Rasulullah. Pada senang orang Madinah dengan Mu'az sembahyang Isya kepanjangan. Dipanggil oleh Nabi Mu'az bin Jabal nih. Lalu jar Nabi, ya wahai Mu'az, afatanun laka. Mu'az, kamu membuat fitnah kah di Mesir? Ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kamu melaksanakan sholat Isya membaca ayatnya surah Al-Baqarah. Lalu hampir sepertiga Mesir dimu ke Madinah. Akhirnya Mu'az bin Jabal diberhentikan jadi gubernur karena kepanjangan ayat. Ini orangnya. Beliau dinubatkan oleh Nabi sebagai pimpinan ulama tafsir, ulama di akhirat. Jadi Nabi menyampaikan hadis kepada Mu'az bin Jabal, in anta hafistahu nafaka indallah. Mu'az, hadis ini bila engkau pelihara, engkau jaga, engkau rawat, engkau hafal, jangan engkau sia-siakan, kamu akan bermanfaat nanti di sisi Allah fid daraini, di dalam dunia dan akhirat. Wa in anta dayatahu, dan jika engkau wahai Mu'az menyia-nyiakan, meremehkan, melalaikan ini hadis, ai nasitahu walam tahfastu in qata'at hujjatuka indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Kalau kamu sia-siakan hadis ini, kamu putuslah hujah kamu di akhirat pada hari kiamat dengan Allah. Innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlak qabla an yakhluqas samawati wal ard, summa khalaqas samawati faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawwa'ban 'alaiha ay kulli sama'in fakana kullu malakin ala qadril bab wa jalalatih. Bahasa kitanya ini, Mu'az, sesungguhnya Allah tabarakallahu ta'ala telah menciptakan 7 orang malaikat. Menciptakan 7 orang malaikat sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ada malaikat ciptaan Allah, yang malaikat itu diciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apalagi Palangkaraya. Nah, kita belum ada. Jadi ada 7 malaikat.
Likulli samain minas sab'i malakan bawaban 'alaiha ay kulli samain bakana kulli malakin ala qadril bab. Jadi tiap-tiap malaikat itu tiap-tiap langit yang 7 Allah letakkan seorang malaikat. Jadi Allah ciptakan seorang malaikat langit 1, 2, 3 sampai ke 7-nya. Dan malaikat itu selibar pintu langit. Jadi selibar pintu langit dan tidak ada yang tembusnya antara pintu dan malaikat tadi. Udara tidak tembus, angin tidak tembus, apalagi makhluk-makhluk lain tidak akan bisa menembus ke langit. Lalu pada waktu itu lebarnya malaikat selibar pintu langit, dan pintu langit itu ada 2 terbuat daripada emas dan perak. Pintu langit terbuat daripada emas dan perak, dan anak kuncinya itu terbuat daripada wa mafatihuha min zahabin, juga daripada emas. Adapun pembukanya Ismullahul A'zam, anak kuncinya bertuliskan Ismul A'zam. Jadi tugas malaikat yang 7 tadi, watas adul hafazah bi amalil abdi min hina yusbihu ila hina yumsi lahu ay lidzalikal amal nurun kanuris syamsi. Ini termasuk puasa. Dan malaikat hafazah, malaikat yang mengawal kita, ini kalau kada salah di dalam kitab Tazkirah, malaikat pengawal kita ini ada 600 malaikat untuk menjaga yang keluar dari telinga kita, keluar dari mata kita, keluar dari mulut kita, keluar dari gerak-gerik kita, semuanya disambut oleh malaikat itu. Disambut malaikat hafazah. Lalu setiap hari amal yang ditangkap oleh malaikat itu akan diarak, dibawa naik ke atas. Jadi sehingga saking bagusnya amal, lidzalikal amal nurun kanuri syamsi hatta idza sa'idatil hafazah. Cahaya benderangnya amal yang kita lakukan. Ada tasbih, ada zikir, ada haji, ada umrah, ada salat, ada silaturahmi, ada sedekah, juga ada puasa. Nah, kemudian diarak oleh malaikat karena amal kita ini gemerlapan, benderang kayak cahaya matahari, sehingga sampailah menembus pintu langit pertama, pintu langit dunia. Ila sama'id dunia al-qurba minal ard. Langit dunia bergandengan dengan dunia. Wantahil bab, ternyata terhentilah malaikat hafazah tadi. Nama arak amal kita di pintu langit pertama. Walahu misra'ani, pintunya terbuat daripada 2 daun. Lalu pada saat waktu itu fayaqulul malakul muwakkal biha, kata malaikat penjaga langit pertama, Kaib ya hafazah, berhenti di situ. Wahai malaikat pembawa amal, berhentilah di situ dan jangan meneruskan perjalanan. Lalu malaikat hafazah protes. Kata malaikat hafazah, ada apa? Ini amal yang kami bawa luar biasa bagusnya,
bercahaya seperti cahaya matahari. Lalu kata malaikat penjaga langit, lil hafazah idribu bihadzal amal wajha sahibi ana sahibul ghibah. Pukulakan sedekahnya, pukulakan hajinya, pukulakan umrahnya, pukulakan tasbihnya, zikirnya, salawatnya, silaturahminya ke muka orang yang beramal itu. Karena aku adalah malaikat yang khusus diciptakan Allah untuk menjaga amal-amal hamba Allah yang berpenyakit ghibah. Ini mulut. Jadi ghibah di situ Allah akan berhajat lawan puasa kita. Allah akan berhajat lawan haji kita. Allah akan berhajat lawan seluruh amal-amal kita. Kalau kita tidak bisa menahan ghibah, di langit pertama amal kita tidak tembus. Di sini yang mendidik kita agar jangan ghibah adalah puasa. Puasa mendidik kita agar mempuasakan nafsu kita. Karena tujuan puasa adalah qahrun adullah, mengekang, menutup jalan-jalan musuh Allah. Jadi kalau kita tidak bisa menahan pemandiran, menahan ucapan, lebih baik diam. Diam itu puasa. Bila kata kau berdiam, bawa guring. An-naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Jadi puasalah yang mendidik kita agar kita meninggalkan ghibah. Paham ghibah, Pak? Ghibah menyebut kejelekan orang lain, menyebut keaiban orang lain yang ada pada diri orang itu. Jadi menyebut fisiknya, jasadnya, apapun yang ada pada diri orang itu kita sebut keaiban, kecacatan, dan kejelekan. Itu namanya ghibah. Adapun menyebut kejelekan orang lain yang tidak ada pada orang, itu fitnah. Lebih besar lagi lah, fitnah lebih besar lagi. Jadi kita memandang dengan tauhid af'al. Semua yang ada kita pandang, yang kita saksikan adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah, af'al Allah. Kalau kita mencaci, mencela, menjelek-jelekan, berarti menjelekan, mencaci yang tukang cipta. Panjang, tinggi, pendek, gemuk, kurus, pincang, apapun kecacatan dirinya, baik itu fisiknya ataupun anak buahnya, keluarganya, kemaluannya, jangan kita sebut. Kita belajar menahan, belajar mempuasakan. Menjadi para penggibah yang terhormat, yang ulun muliakan, untuk sementara kita istirahat dulu menggibah. Jangan terlalu banyak memandang keluar. Kita berusaha sibuk mencari di mana setan bersembunyi dalam diri kita. Kalau kita terlalu banyak memandang keluar, disitulah nanti akan menimbulkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi untuk sementara kita istirahat dulu menggibah. Karena bila imbah hari raya, ayo pulang bagi gibahan. Jadi sementara di bulan Ramadan kita hargai,
kita hormati penghargaan Allah lawan kita. Disitulah ketinggian nilai ibadah puasa, yaitu ibadah rahasia, ibadah rahasia dan ibadah hati. Ibadah hati antara kita dan Allah. Kita jarang mempuasakan hati kita, jarang mempuasakan ucapan-ucapan kita. Sama aja kayak haji, umrah. Semua orang bisa sanggup melaksanakan tawaf, sanggup melaksanakan sa'i, sanggup melaksanakan peluntar, tapi tidak semua orang sanggup menahan rapasa wala pusuk. Rapasa itu perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan angkuh, menimbulkan sombong, menimbulkan kita tinggi hati, juga termasuk meremehkan orang lain. Menceritakan amal, kita tahan juga, kita belajar menahan, merahasiakan amal. Di sini pendidikan puasa yang bisa kita raih. Sabar. Wahai para orang penyedekah, para orang yang dermawan, sabar, tahan, jangan lagi mau ungkit-ungkit sedekah. Wahai orang yang penghafal Quran, orang yang banyak membaca Quran, sabar, tahan, jangan dibuka. Jadi yang paling dicintai Allah itu adalah al-atqiyaul akhfiya, orang takwa yang tersembunyi. Orang takwa yang tersembunyi itu kadang-kadang orang kampung, jiran kadang-kadang kada tahu bahwa beliau dermawan, bahwa beliau pengaji, bahwa beliau penuntut, bahwa beliau peibadah. Karena orang yang menyembunyikan rahasia ketakwaannya itu orang yang paling dicintai Allah. Jadi bukan sekadar menahan lapar lawan haus. Juga diantara kenapa puasa itu nilainya tinggi. Tajatamiu fis saum salah satu anwai sabar. Terhimpun dalam ibadah puasa itu ada 3 kesabaran. Luar biasa, Pak. Orang puasa telah melaksanakan 3 kesabaran sekaligus. Pertama, sabar melaksanakan taat. Jadi sabar melaksanakan taat itu sudah tinggi nilai kesabarannya. Karena menyuruh puasa Allah, kemudian kita jaga agar jangan sampai nafsu kita tidak sabar terhadap perintah Allah. Ada kesunahan-kesunahan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang melaksanakan ibadah puasa, di situ kita sabar. Adab-adab pelaksanaan dalam ibadah puasa kita laksanakan, itu kita laksanakan dengan kesabaran. Itu sabar melaksanakan taat. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat karena kita ingat puasa, enggan melakukan dusta. Karena kita ingat puasa, kita malu melaksanakan maksiat. Jadi sabar terhadap larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap musibah. Mulai kita imsak sampai berbuka puasa, itu pedihnya luar biasa, lapar, ujian, haus, tenggorokan kita kering, itu ujian.
Dengan tidak terasa kita melaksanakan kesabaran dalam musibah, dalam ujian. Dan orang yang merenung, berpikir tentang masalah maunah dan hikmah puasa bagi orang yang kaya raya, itu menimbulkan hatinya lembut karena merasa pedihnya hati, pedihnya perut, karena lapar, karena haus, dahaga. Lalu kita cuma hausnya terbatas, laparnya juga terbatas, dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Sudah begitu perihnya lapar, apalagi orang yang terus-menerus lapar. Akhirnya pekalah kita kepada kemiskinan. Kita merasa simpati kepada orang yang lapar. Lalu tergeraklah hartanya untuk membantu orang-orang yang lapar. Nah, di situ pendidikan sabar terhadap musibah. Terhimpun di dalam ibadah puasa itu ada 3 kesabaran. Kemudian as-saumu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Ibadah apapun tidak akan bisa memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Ini kalau bapak, keluarga, ibu ada mempunyai kesalahan, kezaliman dengan jiran, tetangga, keluarga, manusia, makhluk Allah, kezaliman kita akan dituntut diselesaikan di akhirat. Pernah menyakiti orang lain, pernah menyinggung orang lain, pernah mengambil hak milik orang lain, di akhirat akan diselesaikan. Amal kita belum bisa ditimbang sebelum selesai masalah. Musuh yang paling pertama datang adalah nambah ganding rumah. Lalu kezaliman itu akan diambil orang amal, diambil orang sedekah, diambil orang zikir, diambil orang tasbih, selawat, sampai habis amal kita. Kezaliman masih belum selesai, dosa orang itu lagi ditimpakan kepada kita. Dosa orang habis, tertinggal puasa lagi. Ada puasa lagi tertinggal, nangkara diambil. Lalu di saat orang yang dizalimi itu hendak mengambil ibadah puasa, stop, kata Allah, ini milikku. Fa innahu li, puasa ini milikku dan siapapun tidak berhak untuk mengambil ibadah puasa. Dan kalau ada lagi kesalahannya, kezalimannya, ku bebaskan, kata Allah. Siapa yang beri syafaat? Puasa. As-saumu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Puasa memberikan syafaat kepada si pelakunya pada hari kiamat. Jadi selesai masalah lawan jiran. Satu-satunya ibadah yang bisa memberikan syafaat kepada kita, bantuan hukum di akhirat adalah puasa. Nah, jadi untuk pagi ini kita cukup dahan. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Salah dan hilaf ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wa wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.